Di Sulawesi Utara ada sebuah kepercayaan yang oleh banyak orang mungkin udah dianggap punah. Sebuah kepercayaan yang namanya, ya, nggak akan kamu temukan di buku pelajaran dan selama puluhan tahun nggak pernah ada di KTP. Tapi kepercayaan ini ternyata masih hidup. Dan hari ini kita akan kenalan lebih dekat. Pertanyaannya sebenarnya sederhana banget. Mungkinkah sesuatu yang kita kira udah hilang selamanya, ternyata selama ini cuma bersembunyi di depan mata kita? Nah, ini misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai selami ya. Kita akan mulai dari hal yang paling dasar, nama dan asal-usulnya, yang ternyata terikat langsung dengan tanah tempat ia lahir. Jauh sebelum nama Minahasa kita kenal, tanah ini punya nama lain, yaitu Malesung. Namanya sendiri puitis banget loh. Malesung itu menggambarkan bentuk buminya, sebuah cekungan luas kayak lesung yang dipeluk dan dijaga oleh barisan gunung berapi. Jadi ini bukan sekedar nama, ini adalah identitas. Identitas sebuah peradaban, bahkan aksara kuno mereka pun disebut aksara Malesung. Terus, apa sih sebenarnya yang mereka percayai? Yuk kita bedah konsep mereka tentang Tuhan dan gimana seharusnya kita sebagai manusia menjalani hidup. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Seringkali ada salah paham. Ini bukan kepercayaan pada banyak dewa atau penyembahan berhala. Inti ajaran Malesung itu adalah monoteistis, percaya pada satu Tuhan, satu pencipta agung alam semesta yang mereka sebut Empung Wailan Wangko, Tuhan yang hadir di setiap hembusan angin dan di setiap benih yang tumbuh. Dan jangan salah, panduan hidup mereka itu ternyata sangat terstruktur. Ini bukan sekedar kepercayaan tanpa aturan yang jelas. Ada 5 kesetiaan, 5 wawasan moral, 9 nasihat penting, dan 9 larangan yang jadi kompas moral mereka sehari-hari. Dan semua aturan itu muaranya cuma satu, pada sebuah filosofi yang luar biasa agung, Tumo Tao. Artinya, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Coba direnungkan. Ini bukan kutipan dari buku motivasi zaman sekarang. Ini adalah inti kepercayaan yang udah mereka pegang ribuan tahun lalu. Pertanyaannya, siapa yang menjaga ajaran sekuat ini tetap hidup selama berabad-abad? Nah, mari kita kenalan sama para pemimpin spiritual yang jadi pilar komunitas ini. Oke, jadi ada dua sosok sentral di sini, Tonaas dan Walian. Gampangnya, Tonaas itu adalah pemimpin spiritual yang dianggap mampu berkomunikasi langsung dengan alam dan roh leluhur. Sementara Walian adalah pembimbingnya, seorang perantara yang punya kemampuan lebih tinggi, termasuk menyembuhkan orang dengan elemen-elemen alam, seperti air, batu, dan tumbuhan. Keduanya ini nggak terpisahkan. Bahkan ada sebuah cerita sejarah yang nyaris terlupakan tapi luar biasa. Seorang Tonaas Walidan bernama Hendrik Boseke konon pernah menunjukkan kekuatannya langsung di hadapan Presiden Soeharto. Dalam sebuah ritual, ia berhasil memanggil burung mangun yang sakral. Katanya, kejadian itu bikin seisi istana terdiam, takjub. Ini bukti bahwa kekuatan mereka itu nyata dan diakui. Nah, sekarang kita akan beralih dari sejarah kuno ke sebuah realitas modern yang jujur aja cukup mengejutkan. Dan kali ini kita bicara pakai data. Mungkin banyak dari kita yang mengira para penghayat kepercayaan ini jumlahnya tinggal segelintir orang. Ternyata, salah besar. Secara nasional, data dari Kemendikbud mencatat ada lebih dari 12 juta penghayat kepercayaan yang aktif di Indonesia. 12 juta! Khusus untuk Malesung sendiri, meskipun data pastinya agak sulit dicari, komunitas mereka ini nyata, tersebar di beberapa wilayah Minahasa, dengan ribuan anggota yang secara sadar terus menghidupkan tradisi mereka. Mereka adalah bagian penting dari komunitas besar yang menolak punah ini. Dan lihat deh gimana perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Mulai tahun 2016, anak-anak mereka akhirnya dapat hak pendidikan kepercayaan di sekolah. Puncaknya itu di 2017, saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang sangat bersejarah, mengizinkan kolom kepercayaan ada di KTP. Setelah puluhan tahun, negara akhirnya bilang, kalian ada dan kami akui. Dan dukungan ini tuh bukan cuma di atas kertas loh, sekarang mereka bisa mendaftar jadi CPNS. Pemerintah bahkan sampai membentuk direktorat khusus untuk melayani mereka. Udah ada ratusan penyuluh bersertifikat yang siap mengajar anak-anak mereka di sekolah. Arahnya udah jelas banget kan? Negara sedang merangkul mereka kembali. Kalau mau lihat bukti nyata di lapangan, coba deh tengok ke desa Tondei di Minahasa Selatan. Di sana, ada komunitas lalang rondor Malesung atau Laroma. Mereka ini bukan sisa-sisa masa lalu yang pasrah, bukan. Mereka adalah orang-orang yang dengan sadar memilih dan bangga dengan identitas mereka. Mereka aktif menjaga ajaran ini tetap menyala dan menurunkannya ke generasi berikutnya. Jadi,
Apa artinya semua ini? Apa pesan yang bisa kita ambil untuk masa depan? Pesan ini mungkin khusus untuk kamu yang menghayati kepercayaan ini, yang mungkin pernah merasa sendirian atau dianggap kuno. Dengarkan baik-baik ya, kamu itu bukan peninggalan sejarah. Kamu bukan fosil hidup, kamu adalah seorang penjaga api kearifan yang luar biasa. Dan buat kita semua, coba deh kita renungkan sejenak. Di tengah dunia yang serba cepat, yang kadang terasa kehilangan arah ini, sebuah kepercayaan yang mengajarkan harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam, bukankah ini justru jawaban yang paling kita butuhkan sekarang? Malasung tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk didengarkan kembali. Dan semua acaranya itu kembali lagi ke pesan abadi mereka. Situ timu, tumu tahu. Seseorang hidup untuk memanusiakan orang lain. Sebuah pesan yang relevan dulu, sekarang, dan saya yakin selamanya.